Beribadah tergantung dengan orang-orang yang non-muslim. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Maka Baraya gak bisa bikin apa-apa. Bahkan bikin masjid pun itu arsiteknya, ilmunya, toaknya, kubahnya, semuanya kan bikin non-muslim. Jadi buat sholat aja tergantung sama orang-orang non-muslim. Baraya mikir nggak gimana ceritanya bisa masuk surga kalau ibadah harian saja tergantung pada non-muslim. Gimana kalau non-muslimnya marah-marah, nggak akan kasih teknologi ke orang-orang Islam, misalkan seperti itu. Kan kita harusnya mikir ke arah sana bahwa akhirat itu adalah konsekuensi dari kehidupan dunia. Jadi kalau kehidupannya balangsak, jangan kemudian kita menyatakan dengan sok banget luar biasanya dengan langsung mengkapling surga. Kalau kita mendengar cerita Ustadz satu ini, kita bisa melihat bagaimana pentingnya hidup berdampingan sekalipun kita berbeda agama. Memang setiap orang itu harus memiliki agama dan hidup dan menghidupi agamanya. Kalau ada orang yang tidak beragama, saya yakin dia tidak akan lebih baik pada saat dia memiliki agama. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah sebuah agama bisa berdiri sendiri? Apakah ketika kita memeluk sebuah agama, kita tidak membutuhkan agama lain? Inilah yang sering menjadi pokok yang harus dipikirkan matang-matang. Harus diingat bahwa kita hidup dalam dunia ini tidaklah hidup sendirian. Kita berdampingan dengan orang lain, kita membutuhkan orang lain, dan kita tidak boleh menganggap orang lain itu adalah sesuatu yang tidak penting. Karena apa? Karena dalam hidup ini kita saling membutuhkan. Kita mendengar tadi, bahkan untuk dalam hal beribadah pun terkadang kita masih membutuhkan orang lain. Kita nggak bisa mengatakan, saya beragama ini dan kami bisa mandiri tanpa butuh orang lain. Oh, tidak bisa. Karena apa? Hidup ini kan kompleks. Hidup ini kan tidak hanya berbicara mengenai agama saja. Ada banyak hal lain dalam hidup sehari-hari yang terkadang itu tidak ada kaitan dengan agama. Tetapi bagaimana kita dalam hidup ini justru memberi warna. Lewat kehadiran kita sebagai orang yang beragama, memberikan nuansa baru atau memberikan cahaya baru atau memberikan hal yang berbeda lah di dalam hidup ini. Satu bagian firman Tuhan dalam Alkitab itu di dalam Matius 5 ayat 45 dikatakan seperti ini. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bagian firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan itu juga menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat, juga bagi orang-orang yang baik. Allah juga menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar maupun yang tidak benar. Artinya apa? Bahwa di mata Tuhan semua manusia itu sama, bernilai. Kalau ada orang yang kemudian menjadi tidak baik atau tidak benar, itu kan karena dia mengeraskan hatinya. Karena harusnya ketika seseorang memeluk agama, ketika seseorang memeluk sebuah agama, maka harusnya dia menjadi lebih baik. Artinya apa? Agama itu harusnya membuat orang lain, agama itu harusnya membuat pemeluknya menjadi lebih baik daripada tidak beragama. Kalau agama membuat seseorang lebih baik, maka dia akan menganggap orang lain juga penting. Itulah sebabnya umat Kristen itu punya panggilan untuk mengasihi. Bahkan mengasihi yang bukan saudara. Bahkan kita disuruh mendoakan orang yang memusuhi kita. Itulah sebabnya kekristenan itu adalah mengajarkan bagaimana kita bisa berbagi dengan orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita bisa memberi warna dalam hidup ini. Seperti kata Yesus, kamu adalah terang dunia. Orang Kristen itu terang dunia.
Dan bahkan juga Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia yang menggarami kehidupan. Tetap bangga menjadi orang yang beragama. Dan mari menjadi berkat bagi orang lain, sekalipun kita berbeda agama. Salam, Tuhan Yesus memberkati.